Sidoarjo. Ini tentang banyak ormas yang saya baca ya Ustadz, atau Ustadz baca? Siap, silakan. Oke. Wah, ini lebih enak lagi nih. Ya, di Indonesia ini banyak ormas yang seperti golongan dan kebanyakan mereka itu fanatik sama golongannya. Ada yang anti bid'ah. Apakah itu termasuk golongan-golongan? Sedangkan tidak dibolehkan membangun sebuah golongan seperti yang pernah saya baca dalam Al-Quran. Kira-kira lebih baik mengikuti ormas-ormas seperti mereka atau menjauhi mereka. Yang dimaksud ini bid'ah hasanah, dan yang ahli bid'ah hasanah ada juga yang kata Nabi, di akhir zaman Islam akan pecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga. Mereka adalah aswaja. Yang saya yakini saat ini semua ormas itu saya meragukan keaswajaannya karena membangun golongan atau ormas. Yang saya yakini aswaja itu mereka kan yang mengikuti ormas atau golongan, tapi yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja. Apakah ada yang salah dengan keyakinan saya ini? Menurut saya, ormas itu malah bikin pecahnya Islam. Seandainya semua ormas atau golongan itu dibubarkan, maka Islam itu bisa bersatu. Pertanyaannya, semoga Ustadz berikan jawaban yang bisa melegakan hati. Mohon Ustadz. Mana pertanyaannya? Baik ya. Ini ya teman-teman sekalian, jangan ditutup ya pertanyaannya ya. Nah, Ustadz. Sebab saya mencerna dulu. Teman-teman, Mas, ya, membuat ormas, membuat lembaga, membuat organisasi, itu diperbolehkan, ya. Hukumnya kalau menjurus kepada kebaikan, ya, dengan kita punya ormas, dengan kita punya partai, kita semakin memperbaiki jalur hal-hal yang sifatnya baik, maka jadi sunnah. Ingat, yang mubah bisa bergeser menjadi sunnah. Dan sifatnya haram. Ini asalnya mubah nih. Bikin ormas, tapi nanti untuk membacking kita, kalau kita mau korupsi, kaki-kaki kita sudah banyak yang melindungi karena ormas kita di mana-mana. Nah, itu hukumnya haram. Jadi, kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Mas, itu hukumnya mubah, dan insya Allah di seluruh dunia, saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka membuat ormas untuk hal-hal kebaikan. Ya, ada ormas di bidang pendidikan, ada ormas di bidang kesehatan, di bidang politik, kan tidak apa-apa kalau orang Islam tidak ada di bidang politik, akhirnya politik kita dikuasai orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ada ormas yang di bidang ekonomi, entertain, ya, entrepreneur ada, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan kurang bagus ya kalau memandang ormas itu semuanya negatif, ya, bahkan lebih positifnya tidak apa-apa, ya. Bahwa satu koordinasi itu diperlukan, seperti kata Sayyidina Ali, kejahatan yang terorganisasi, perbuatan zalim yang terorganisasi itu bisa mengalahkan kebaikan kalau kebaikan itu tidak terorganisasi, ya. Nah, sekarang di satu daerah misalnya, ya, dilegalkan, itu kan satu kemaksiatan, ya, tapi terorganisasi. Yang melegalkan ini dia membuat undang-undang sebelumnya, dia punya pejabat-pejabatnya yang bisa mensahkan, dia punya dukungan para pengusahanya, ya, sangat terorganisasi sehingga luluslah peraturan tersebut. Minuman keras akhirnya legal di sebuah daerah. Kemudian orang-orang baik ingin menjaga anak-anak mereka, keluarga mereka, jangan sampai terkena imbas minuman keras, tapi punya organisasi, berjalan sendiri-sendiri, yang nggak bisa, ya. Akhirnya mereka mau nyampaikan inspirasinya kemana, mereka wakil, mereka mau mengganti undang-undang
mereka juga tidak punya alat untuk mengganti undang-undangnya, artinya tidak punya sumber daya, akhirnya kalah, ya. Itulah dia pentingnya kenapa kebaikan itu harus terorganisasi, ya. Nah, jadi, ormas itu tidak ada hubungannya dengan, golongan yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 70 golongan, yang selamat 1, yang masuk neraka 72, karena yang namanya ormas itu jumlahnya ribuan di seluruh dunia. Di zaman lebih banyak lagi, zaman sekarang, zaman kita sekarang, zaman ayah kita, zaman dulu sudah ada ormas. Zaman kakek kita ya sudah ada ormas, ya, dalam nama mereka masing-masing. Yang jelas umat Islam, beberapa dari mereka berkumpul, berserikat, kemudian sama menuju satu tujuan yang baik, itu kan disebut ormas. Itu hukumnya boleh, ya, tidak apa-apa. Itu perihal ormas. Dalilnya dari nasihat Sayyidina Ali, kita itu memang kebaikan harus terorganisir. Kalau tidak, maka kita akan kalah oleh kemaksiatan, ya. Mereka terorganisir. Kemudian, jika kita mengikuti ormas, kalau kita menginginkan percepatan yang lebih cepat, percepatan begitu, ya, sesuai dengan visi kita, bertepatan dengan ormas tersebut, ya akan saja boleh, tidak ada masalah, ya. Misalnya saya seorang penulis buku, ya, menulis buku, kemudian saya jual sendiri, ya kan susah, ya, jual sendiri. Pertemanan saya paling hanya berapa orang, ya, hanya puluhan orang, hanya ratusan orang, tawarkan kepada teman-teman saya, ya hanya dapatnya berapa, begitu. Bergabung dengan ormas, ternyata ormas itu juga punya visi yang sama di bidang pendidikan, ya. Kemudian mereka membaca naskah saya bagus, akhirnya mereka mengkoordinir, ya, naskah saya bisa disebarkan se-Indonesia, ya, jauh lebih masif, ya, jauh lebih banyak tersebar kebaikan tersebut, ya. Dengan sebab apa itu? Dengan sebab ormas. Ya, ini hanya contoh. Arti selama bisa menjadi kendaraan bagi kita untuk berbuat baik, itu silahkan, dipersilahkan, tidak apa begitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah? Ini kosakata dari Sayyidina Umar, ni'mal bid'ah, ya. Ni'mal bid'ah itu sebaik-baiknya bid'ah. Jadi ketika Sayyidina Umar memprakarsai sholat tarawih dalam bentuk berjamaah, kemudian kata sahabat, dulu zaman Rasulullah kita sholat sendiri-sendiri. Dulu zaman Sayyidina Abu Bakar kita sholat juga sendiri. Lalu kalau sekarang pengen dibuat sholat berjamaah, ya, memangnya boleh tarawih itu berjamaah, bukannya tarawih itu sendiri-sendiri, ya, begitu, ya. Sahabat nomor 2 di sisi Rasulullah, beliau tahu bagaimana hukumnya sholat tarawih, ya, beliau paham, beliau belajar langsung dari dia, menurut beliau itu bagus, boleh, sunnah, ya, dari apa yang beliau pelajari dari Nabi, ya. Hanya belum pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Rasulullah, dimulailah oleh Sayyidina Umar. Maka sahabat bertanya, ya. Maka kata Sayyidina Umar, meskipun ini baru dimulai, ya, tapi ini sesuatu yang bagus, ya. Itu yang disebut ni'mal bid'ah. Ya, jadi kalau kita menyangkal adanya bid'ah yang bagus, ya, berarti kita menyangkal Sayyidina Umar, ya. Jangan, ya. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan Sayyidina Umar, ya. Beliau itu khalifah nomor 2, beliau banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hadir pada setiap peperangan bersama Nabi, ya. Beliau setorkannya untuk Nabi,
ya untuk membela Nabi, kemudian kita ini yang baru belajar agama, baru kemarin sore menyangkal, wah Sayyidina Umar tidak usah didengarkan, yang didengarkan cukup Rasul. Nah ini jangan ya, ini namanya golil adab. Ya, kita tidaknya adab dengan para sahabat. Jadi bid'ah yang baik itu ada, ya berdasarkan berdasarkan asar dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang dimaksud golongan-golongan mereka yang sudah masuk kepada ranah akidah, ya, sudah masuk kepada ranah akidah itu baru jadi golongan, ya, yang hanya ikhtilaf masalah fikih, masalah syariat itu nggak disebut golongan, memang ikhtilaf ulama, ya, ikhtilaf ulama ummati rahmat itu kan kata ulama, ya, kata ulama. Perbedaan pendapat di antara para ulama nggak apa, itu menjadi rahmat. Yang berbeda sampai ke ranah akidah, nah itulah baru mereka akan menjadi golongan tersendiri dan mereka masuk neraka kata Rasulullah SAW kalau tidak bertaubat. Contohnya apa? Contoh nih, ada nabi setelah Rasulullah. Itu kan ranahnya akidah. Dalam akidah kita nggak boleh ya meyakini ada nabi, ya Rasulullah adalah nabi terakhir, itu akidah loh, jangan main-main ya. Nah kemudian tiba-tiba ada golongan menyangka mereka meyakini ada nabi setelah Rasul. Nah contohnya Ahmadiyah, ya, mereka punya nabi setelah Rasul namanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad, yaitu ranahnya ranah akidah. Ini yang dimaksud golongan, ya, 73 golongan tersebut. Kemudian juga mereka meyakini ada kurang dari Al-Quran. Nah, ini nggak boleh, ya. Al-Quran itu sebetulnya kurang atau perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Contohnya orang-orang yang punya kitab-kitab suci selain Quran. Mereka punya kitab suci selain Quran. Kemudian dalam ranah akidah mereka meyakini ada hal-hal yang wajib tapi tidak wajib oleh mereka. Ini dari zaman Sayyidina Abu Bakar sudah ada, ya. Disebutkan orang-orang waktu itu tidak mau bayar zakat karena mereka sudah tidak menganggap zakat itu wajib. Nah, ini ranahnya ranah akidah loh, berarti mengubah rukun Islam. Islam kan salah satunya kewajiban membayar zakat, ya. Nah, sekarang juga ada orang yang meyakini sholat itu tidak wajib atau belum wajib, ada zaman sekarang. Nah, ini baru golongan yang masuk neraka kata Rasulullah, kecuali kalau mereka bertaubat, ya, gitu. Tidak mau sholat karena meyakini sholat belum diwajibkan. Kenapa sholat belum diwajibkan? Karena belum terbentuk belum ada peristiwa hijrah. Ya, jadi hijrah itu dari Mekah ke Madinah, setelah di Madinah baru ada perintah sholat. Dulu zaman saya masih kuliah itu, ya, ada kawan saya yang didoktrin oleh sahabatnya, kita tidak usah sholat karena kita periode hijrah. Ya untung kawan saya juga santri juga dari Tasik. Wah ini bagaimana antum pemikiran kok seperti itu? Bahaya itu pemikirannya, itu bisa masuk ranah akidah, ya. Nah itu yang disebut golongan. Jadi kita jangan terlalu mudah memvonis ormas, partai, lembaga. Wah ini masuknya ranah akidah. Wah ada ribuan loh ormas di seluruh dunia kaum muslimin, ya. Nggak begitu, ya. Hanya perbedaan yang dalam ranah akidah. Hal-hal yang mengenai Allah, hal-hal yang mengenai malaikat, mengenai kitab, mengenai nabi, iman itulah, ya, mengenai takdir dan mengenai hari kiamat. Nah itu masuk ranah akidah. Nggak boleh kita berbeda pendapat, nggak boleh di situ. Baik, jadi itu ya. Kemudian, nah itu jawabannya, ya, cukup panjang, tapi insya Allah dapat membantu.